Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat, yaitu Smart Display. Alangkah baiknya sebelum kami mempresentasikan proyek yang kami buat, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Joshua Hurriyat Akbar, dan yang kedua saya selaku moderator, lalu Memena Galis Junjung, dan yang ketiga yaitu Izul Islam. Baik, langsung saja saya akan membacakan latar belakang dari proyek yang kami buat. Dalam proyek kami kali ini menggunakan Node MCU ESP32 DevKit VI yang biasanya digunakan untuk IoT atau Internet of Things. Dalam proyek ini kita membuat proyek Smart Display menggunakan Node MCU ESP32 DevKit dengan tambahan komponen yaitu LCD plus I2C yang sudah disolder. Di sekitar banyak kita lihat di toko-toko kecil dan tempat-tempat umum sering kita lihat display yang bertulisan larangan-larangan atau aturan-aturan menggunakan LCD. Seperti contohnya di masjid-masjid besar dan santren-santren itu menggunakan LCD. Namun biasanya di kalangan mereka jarang ada yang bisa menggunakan LCD itu atau sekedar ingin men-setting ulang kata-kata yang ada di LCD itu. Maka dari itu, dari proyek ini diharapkan bisa membuat sebuah gambaran bahwa semua LCD bisa disetting dengan mudah oleh penggunanya hanya lewat Google Sheet dan lewat Google Drive. Maka mereka bisa mengkreasikan kata-kata yang mereka inginkan dan sesuai keadaan tanpa harus meminta pihak dan tempat mereka membeli LCD itu. Diharapkan dari proyek ini bisa diimplementasikan di keseharian kita dan mempermudah penggunanya. Baik, komponen dan fungsi. Komponen yang pertama kami menggunakan yaitu ESP32 DevKit. ESP32 sudah terdapat Wi-Fi dan Bluetooth di dalamnya, sehingga akan sangat memudahkan ketika kita membuat sistem IoT yang memerlukan koneksi wireless. Komponen yang kedua yaitu LCD plus I2C. Di sini I2C digunakan untuk mengontrol LCD dan menggunakan LCD untuk menampilkan output. Dan komponen yang terakhir, jumper female. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan antar komponen yang memiliki header male. Baik, ini ilustrasi atau sketch ilustrasi dari proyek yang kami buat. Baik, selanjutnya sistem kerja akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Izul Islam. Padanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membacakan sistem kerja dari proyek yang kami buat. Proyek yang kami buat adalah Smart Display yang dimana ketika kita inputkan data ke dalam set 1, maka secara otomatis data yang kita inputkan tadi akan diproses dan akan ditampilkan ke layar LCD I2C tersebut. Dan selanjutnya bisa kita inputkan kata-kata apapun sesuai yang kita inginkan, maka di layar LCD dia akan muncul. Nah, perhatikan gambar di samping adalah proses input data dengan menginputkan kata minuman. Dan juga bisa kita lihat proses pembacaan data yang sedang terjadi di serial monitor. Oke, selanjutnya adalah tampilan output yang kita ketikkan di set 1 tersebut bisa kita lihat seperti gambar di samping, yaitu minuman. Mungkin hanya ini, sekian dari saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan proyek atau kode algoritma dari proyek kami yaitu Smart Display. Oke, di sini ya kita mulai dari include. Include itu berfungsi untuk membaca sebuah library dari
library-library yang kita punya. Yaitu di sini kita menggunakan 4 buah library, dan selanjutnya di bawahnya ada liquid crystal, hidrosi, LCD, di mana kita menggunakan alamat 0x27. Jika kita ingin menggunakan ESP32, maka kita harus men-set alamatnya menjadi 0x27. Jika kita ingin menggunakan Arduino, maka kita harus men-set alamat ini menjadi 0x3F. Dan selanjutnya di bawahnya itu adalah tipe data concar yang dengan nama variabelnya itu SSID dengan value yang kita isikan yaitu dengan nama hotspot atau WiFi yang kita punya. Selanjutnya di bawahnya adalah tipe data concar dengan variabel password dengan value kita isikan di sini dengan nama password WiFi yang kita punya. Selanjutnya di bawahnya kita menggunakan tipe data string dengan variabel dengan nama variabel Google Script ID. Di sini kita akan menginput script yang sudah kita create dari Google Drive di Google Sheet, itu yang akan kita input di sini. Oke, selanjutnya di bawah ada tipe data quotient atau dengan variabel dengan nama variabel same interval dengan value 50. Di bawahnya lagi ada string dengan nama value dengan nama variabel message dengan value dengan nama welcome. Nanti setelah project ini sudah programnya sudah masuk, maka di sini dia akan tertulis tulisan message welcome. Oke, selanjutnya di bawahnya adalah in, di mana tipe data in mempunyai variabel dengan nama hex. Selanjutnya in dengan mempunyai variabel dengan nama len mempunyai value yaitu 0. Selanjutnya di bawahnya in dengan nama variabelnya mempunyai value yaitu 0. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut yang selanjutnya adalah di mana kita ada di tulisan serial print yang nanti ketika project kita itu ingin melakukan sebuah koneksi, maka dia akan mengeprint dengan tulisan connecting to WiFi. Oke, lanjut. Di bawahnya LCD home itu berfungsi untuk melihatkan sebuah kursor yang akan tertulis di sebelah pojok kiri. Selanjutnya LCD backlight itu berfungsi untuk menyalakan sebuah lampu atau lampu yang dipunya oleh LCD itu sendiri. Jika kita menghapus kode dengan nama LCD backlight, maka di sana akan terlihat tulisan saja, namun lampunya tidak akan ada penerangan. Oke, di bawahnya ada LCD print, di mana nanti di LCD dia akan memprint tulisan ketika dia sudah mulai untuk membaca WiFi, maka dia akan memprint tulisan dengan tulisan waiting for WiFi, dan di sana dia akan jeda selama 500. Oke, untuk serial printnya dia akan menunggu ketika dia membaca WiFi, dia akan memprint tulisan titik. Selanjutnya di bawahnya itu ada LCD clear. LCD clear berfungsi untuk menghapus tulisan di LCD dan mengatur menghapus kursor yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya LCD home itu berfungsi untuk mengatur kursor agar dia ada di sebelah pojok kiri. Lanjut, di sini adalah LCD print, itu yang berfungsi nanti di serial LCD print ini nanti ketika project kita sudah terkoneksi ke internet, maka dia akan mengeprint tulisan dengan nama WiFi connected. Oke, selanjutnya di bawahnya serial print, nanti ini akan mengeprint tulisan dengan tulisan OK. Oke, selanjutnya kita lanjut ke logika, yaitu void lognya, itu di mana tipe data in dengan
variabel int mempunyai value yaitu 0. Jika k sama dengan sebagaimana 0, maka dia akan memulai untuk membaca inputan dari Google Sheet. Oke, selanjutnya di bawahnya itu untuk jika variabel i a sama dengan 15, maka dia akan sama atau sama lebih besar atau sama dengan min len titik 2 a min di bawahnya. Setelah itu dia akan lanjut ke lcd.clear. Di sana setelah message-nya sudah masuk, dia akan menghapus tulisan di LCD yang ada di kursor sebelah pojok kiri. Selanjutnya di sana LCD home yang berfungsi untuk mengatur kursor agar ada di sebelah pojok kiri. Oke, lanjut ke LCD print. LCD print ini nanti tulisan Smart Display ini akan muncul tetap di atas sebelah atas pojok kiri. Itu adalah judul dari project yang kami punya. Oke, di bawahnya itu jika a lebih besar sama dengan 0. Dan lanjut LCD set cursor, yang dimana LCD set cursor ini berfungsi untuk mengatur di mana mengatur di dalam ini akan mendapatkan sebuah kolom di mana kolom itu random, yang di mana di sini kita lihat bisa lihat dari set cursor itu ada di sebuah kolom A dengan baris 1. Selanjutnya dia akan LCD ini akan memprint pesan substring yaitu 0,15 atau bisa, dan bawahnya lagi else, atau bisa juga dengan LCD cursor dengan blok 0 dengan baris 1, dan dia akan membuat pesan substring int yang akan dipanggil int dan len, dan akan delay selama 400. Selanjutnya di bawahnya k++, jika k lebih besar dari 2 maka k sama dengan 0. Selanjutnya di bawahnya itu adalah void read Google Sheet, yang dimana itu akan muncul di serial monitor ketika project kita mulai membaca inputan dari Google Sheet yang sudah kita tulis atau menginput data dari Google Sheet itu sendiri. Yang pertama di sana adalah string dengan tipe data string dan URL, atau kita di sana kita memanggil alamat dari Google Sheet itu sendiri. Dan di sana dia akan membaca script Google Sheet atau ID Google Sheet yang sudah kita inputkan atau sudah kita create di lewat Google Sheet, itu lewat mode developer. Dan selanjutnya di bawahnya serial print, kita bisa lihat di sana nanti ketika kita sudah menginputkan sebuah value di dalam sebuah sheet A1, maka dia akan mulai memprint dengan tulisan mulai reading data from Google Sheet, dan dia akan mulai membaca inputan yang kita sudah taruh di Google Sheet tersebut. Dan selanjutnya di sana kita bisa lihat menghapus kesalahan HTTP set follower redirect. HTTP set follower redirect itu akan berfungsi untuk menghapus dari kesalahan 302 akan dipindahkan sementara dari kesalahan itu sendiri. Dan di bawahnya lagi in HTTP kode sama dengan HTTP get dan serial print HTTP status kode, dan serial print HTTP kode itu adalah berfungsi untuk mendapatkan kode status HTTP yang kembali. Oke, selanjutnya di bawahnya itu adalah string pilot, dan di mana di sini pilot sama dengan http.string serial print line sama string line dalam kurung pilot
plus pilot. Ini artinya adalah ketika kita sudah di serial print itu sudah inputan kita sudah masuk, maka di sana dia akan di bagian pilot dia akan mulai membaca inputan kita itu. Maka ketika kita menginputkan kata makanan, maka di serial print di bagian pilot dia akan menulis kata makanan sebelum itu akan keluar di serial sebelum itu keluar di LCD atau monitor kita. Oke, itu saja penjelasan dari kode program kami. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana dari cara kerja atau cara awal kita untuk membuat atau meng-create smart display ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke video pembahasan masalah cara sistem kerja dan cara mengupload kode yang sudah kita buat. Oke, sekarang adalah proses penyetingan di Google Sheet dan penguploadan kode. Pertama kita buka new, buka Google Sheet. Tunggu, dan di bagian ekstensi kita masuk ke dalam aplikasi script. Di sini kita pastekan script untuk Google Sheet, settingan Google Sheet-nya, dan sini kita copy di bagian atas dan kita pastekan di bagian enter ID. Oke, selanjutnya kita save. Dengan nama sheet 1. Oke. Selanjutnya klik pada bagian publish, deploy as web aplikasi, deploy, review submission. Klik advance, go to set and save. Allow. Nah, pada bagian ini kita kopikan kode ini sampai tulisan BCS. Masuk ke aplikasi software Arduino. Pada bagian Google Script ID kita pastekan script yang sudah kita buat tadi. Oke. Selanjutnya adalah proses penguploadan.
proses selanjutnya adalah kita akan mencoba menginputkan sebuah data dengan nama makanan. Enter. Oke, di layar LCD sudah terlihat output yang sudah kita inputkan tadi di Google Sheet dengan nama makanan. Mungkin itu saja, sekian dari project kami untuk proses penginputan datanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita melakukan sebuah settingan di Google Sheet, kita sudah melakukan input data, maka di sini saya akan membacakan kesimpulan dari project kami. Kesimpulan yang kami dapatkan dari sebuah proses atau penjelasan dari PPT yang kita buat tadi itu adalah di mana di sini dari proyek kita ini, dari penjelasan yang sudah di atas, bisa kita simpulkan bahwa proyek Smart Display ini sebagai contoh pengimplementasian LCD smart lainnya, tapi bisa kita kendalikan dan bisa diubah kata-katanya sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.